bahwa oh ini ada dari partai saya juga. Nggak harus malu, memang di semua partai banyak koruptornya kok. Saya malah hafal kalau ditanya partai ini siapa, partai itu siapa, saya hafal di luar kepala karena setiap partai memang ada. Oleh sebab itu seorang presiden yang memimpin partai gitu tidak harus malu mengatakan dari partai apapun termasuk dari partai saya, kalau main-main tidak kubela kau, kan itu kemarin yang dikatakan di DPR. Teriakan masyarakat yang bersumber dari public common sense tentang rasa keadilan sekarang membuahkan hasil. Saudara Hasto Kristianto dan saudara Tom Lembong yang keduanya telah divonis dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan negeri sekarang mendapat amnesti dan abolisi yang artinya keduanya nanti harus dibebaskan. Ini bisa dilihat dari pengumuman atau jumpa pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Pak Dasko Ahmad, yang menyatakan DPR sudah setuju atas usul Presiden melalui dua surat, yaitu surat untuk 1.116 orang diberi amnesti dan satu orang, yaitu Tom Lembong, diberi abolisi. Saudara Hasto termasuk yang diberi amnesti. Perdebatan mungkin hanya teoritis yang akan terjadi. Mengapa yang satu amnesti, mengapa yang satu abolisi? Abolisi itu penghentian terhadap proses hukum yang sedang berjalan atas seseorang. Itu yang berlaku atas Tom Lembong. Sedangkan amnesti peniadaan akibat dari sebuah pemidanaan, sehingga sama juga harus bebas. Tinggal keduanya menunggu keputusan Presiden. Sesudah Presiden kirim surat, DPR setuju, lalu atas persetujuan itu nanti Presiden mengeluarkan kepres memberi amnesti dan abolisi kepada saudara Hasto Kristianto dan kepada Tom Lembong. Tapi yang terpenting sekarang jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik. Agar hukum itu ditegakkan hukum sebagai hukum. Bukan karena pesanan politik. Sekarang memberi harapan baru kepada kita. Bahwa hukum akan mulai ditegakkan. Dan mudah-mudahan ini akan berlanjut. Kita doakan Presiden Prabowo tetap mendapat semangat untuk menjadikan negara ini sebagai betul-betul negara hukum. Jeritan hati masyarakat dan opini publik serta public common sense ternyata benar bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristianto dan Tom Lembong memang sangat kental nuansa politiknya dan itu tidak boleh diulangi lagi. Selamat untuk Mas Hasto Kristianto, selamat pula untuk Mas Tom Lembong dan selamat kepada masyarakat sipil, para pembuat amicus curiae, dan para akademisi yang telah meneriakkan kebenaran agar hukum dipandang sebagai hukum. Hukum tidak boleh diintervensi oleh politik atau Nah, Budi Ari itu memang orang yang selalu diteriakin untuk diganti. Pertama, memang karena kapabilitasnya untuk itu memang tidak ada. Apa yang dikerjakan kan tidak jelas memberi pertanda bahwa akan ada kemajuan gitu ya. Kecuali sangat simbolik gitu. Lalu yang kedua, kasus yang ditinggalkan dia di Kominfo kan tidak bisa dilepaskan dengan dia. Bagaimanapun orang tetap akan tidak percaya kalau orang seperti ini kok bisa gitu. Mas Dene, apapun jawaban saya pasti menimbulkan kontroversi. Karena seorang tokoh itu pasti ada pendukungnya, pasti ada orang yang tidak suka juga. Oleh sebab itu begini, kalau saya jawab, oh saya mau gitu, orang pasti oh enggak tahu diri juga nih orang katanya. Belum ditawari udah mau. Kalau bilang enggak mau, oh cuma ngomong aja, ternyata sesudah mau diberi tugas enggak mau gitu kan. Oleh sebab itu saya enggak jawab. Jawab kepada yang berwenang aja nanti. Yang berwenang untuk bertanya. Ini public speaking namanya. Cuma kan kemarin keresahan kita terhadap pejabat kita dengan public speakingnya, terutama salah satu menteri yang baru saja menggantikan ibu itu kan
menurut Bapak piye? Maksudnya public speaking Oh, keliru tuh. Cuma kan kita kan tidak bisa menjudge seseorang itu hanya dari kesan itu saja kan Pak ya. Kan kita harus lihat bagaimana dia bekerja. Iya, kita lihat kan kita masih lihat, akan bekerja. Masih ada 100 hari ke depan program itu yang akan kita lihat. Tapi memang kalau kita lihat bukan hanya beliau, tapi beberapa pihak-pihak pejabat kita yang memang dikritisasi banget tentang public speaking. Memang kalau Bapak kan pernah di dalam nih Pak, nggak ada PR-nya ya Pak ya? PR yang ngatur, Bapak jangan ngomong ini yo. Memang ada di dalam, tapi ada juga yang biasanya kalau pejabat meskipun ada humasnya gitu ya, PR-nya gitu, biasanya suka bicara sendiri juga gitu. Tapi kalau orang sudah punya pengalaman, makanya orang menjabat itu kan harus ada track record juga, ya. Kompetensi oke, mungkin seorang menteri itu kompetensinya oke lah. Gitu, tapi kalau tidak punya track record memimpin, track record menghadapi masyarakat, itu bisa salah gitu. Lalu ada integritas, kan 3 itu saja syarat kalau mau menjadi pejabat sebenarnya. Dengan anunya masing-masing kan, track record, terus integritas dan kompetensi. Nah, masalahnya banyak orang tidak punya kompetensi, tidak punya track record, lalu kejeblos. Tapi kadang-kala juga ada yang tidak dengarkan dulu masalah lalu spontan ngomong gitu. Ya kembali kepada personal masing-masing ya Pak ya. Kembali kepada personal masing-masing. Oke, iya. Aparat di sini baik TNI maupun Polri jangan menggaruk tubuh yang tidak netral gitu. Karena kalau orang seperti Ferry Irwandi itu dipersoalkan secara hukum, pertama begini. Kalau tudingannya karena dia memfitnah atau mencemarkan nama baik, lalu orang dijadikan tersangka, dipolisikan, itu melanggar putusan MK nomor 105 tahun 2024. Apa tuh isinya? Untuk kasus pencemaran nama baik atau fitnah, ya, itu yang boleh melakukan adalah orang secara pribadi. Bukan institusi, bukan kelompok masyarakat, ras, agama, antar golongan, bukan itu, bukan institusi, bukan ras, agama, antar golongan, tapi syarat. Nah, karena sering di DPR ini aneh, kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten saya minta ini. Pak Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti saya sampaikan sekarang. Lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Benny masih ada di sini, ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Pada waktu itu, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis, ditanya seperti ini, dibilang Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling, Bapak baik, tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2025. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud? Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti saya tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya di periode ini ada enggak? Kenapa itu? Di periode ini ada enggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada enggak, Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti, Pak. Nanti saya beritahu saudara. Sekarang Pak, jangan nanti Pak. Kalau ada datanya enggak mumpung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang marah itu ada periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini teman-teman Pak Mahfud, untuk menyelesaikan sebentar Pak pimpinan, ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan nggak, pimpinan ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman. Yang bener Ron. Teman-teman. Ingetin lu yang bener Ron. Dari saya selesaikan dulu saya ya. Ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu, bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi,
antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu, kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR, kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan